Karena nasihat itu bagian daripada tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nasihat itu juga tiang agama, penopangnya agama. Lah itu nasihat takunu lillahi ta'ala, bisa menjadi untuk Allah. Maknanya bagaimana nasihat untuk Allah itu? Kita selaku hambanya harus meluruskan keimanan kita kepada Allah. Maknanya seperti itu. Agama itu nasihat bagi Allah, untuk Allah. Maknanya kita selaku hambanya harus meluruskan iman kita kepada Allah. Makna yang kedua, kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu maknanya ad-dinu an-nasihah lillah. Agama itu nasihat untuk Allah. Kita selaku hambanya meluruskan keimanan dan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, nasihat li kitabillahi, untuk kitabullah. Bagaimana maksudnya? Kita harus membenarkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Terus kita baca perintah yang ada dalam Al-Quran, kita amalkan. Kemudian jangan sampai kita ada perilaku atau kata-kata yang menyimpang, menyeleweng dari Al-Quran. Tidak boleh. Kemudian juga wali rasulillahi, agama nasihat untuk Rasulullah. Maknanya bagaimana? Kita harus percaya kepada Nabi sebagai Rasul, sehingga kita harus mau mentaati perintah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan syariatnya Nabi. Kalau kita selaku umat Nabi harus cinta kepada Nabi, buktikan lewat kita itu mengamalkan sunnah Nabi. Gak tahu sunnah itu apa, ya kan itu. Kadang-kadang kita selaku umat Nabi gak tahu sunnah Nabi itu yang seperti apa. Dalam hal apapun sunnah Nabi ada. Duduk seperti ini juga sunnah Nabi ada. Ya, taklim itu bagian dari sunnah Nabi. Sahabat juga dulu taklim bersama Nabi, mengadakan majelis-majelis kebaikan. Ya. Ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Ketika dilihat oleh Nabi, ada yang zikir muter tasbih bareng-bareng. Di pojok sana ada yang ngaji. Nabi yang disamperin yang ngaji. Ya. Yang ngaji taklim seperti ini. Ya. Jadi Nabi lebih suka dengan majelis taklim, seakan seperti itu. Ya walaupun ya tidak kalah juga zikir, tapi ketika ada dua majelis yang bersamaan, zikir sama taklim, Nabi lebih pilih majelis taklim. Nah, sampai baca Quran juga kalah dengan nilainya majelis taklim. Sebetulnya tidak kalah, tapi apakah bisa baca Quran kalau nggak lewat taklim? Ya. Jadi adanya taklim orang bisa baca Quran, sehingga majelis taklim itu nilainya lebih tinggi daripada majelis yang lainnya. Nah, itu maknanya ad-dinu an-nasihah li Rasulillah. Kita harus mengamalkan sunnah Nabi. Belum lagi jalan, berpakaian, makan, berkeluarga, bertetangga, semua apapun. Sholat juga sunnah Nabi ada, ya kan ya. Baca Quran juga ada, zikir juga ada, semuanya ada. Pokoknya kita kalau sudah mengamalkan satu kebaikan, itu pasti di situ ada sunnah Nabi. Bahkan sampai tidur pun ada sunnah Nabi. Ya. Kalau kita tidur asal tidur, tidak niat ikut sunnah Nabi, ya nggak dapat. Atau memang kita nggak tahu seperti apa praktek tidur Nabi, ya nggak dapat. Kalau Nabi tidur minimalnya kita tahu kepalanya di sebelah utara, itu juga sudah baik. Lebih sempurna lagi kita miring ke barat, sempurna lagi. Posisi kaki sekalipun itu juga diatur oleh Nabi ketika kita baling itu. Jadi kaki kanan kita lipat taruh di atas kaki kiri. Itu praktek tidurnya Nabi seperti itu, apapun ya. Bahkan sampai Nabi diceritakan juga nggak pernah buka kepala.
Sekarang ada rombongan yang membuat sunnah buka kepala. Nggak suka peci maksudnya. Kan ada kan ya. Jadi walaupun ngimami ya nggak pakai peci. Ya, jadi pede banget gitu. Jamaahnya pakai sarung, rapi, pakai koko, imamnya nggak pakai peci. Kita aja yang lihat aja norak gitu kan ya. Tapi memang ada sekarang tuh seakan-akan orang itu membuat gerakan bagaimana anti peci, ya gitu kan. Padahal peci itu sekalipun masuk WC itu jangan sampai telanjang nggak pakai peci, nggak pakai tutup kepala maksudnya. Sekalipun topi itu harus dipakai ketika masuk WC. Sunnahnya seperti itu. Kalau masuk WC kan kadang kita lupa pakai alas kaki. Mungkin nggak tahu juga kalau sunnahnya itu pakai alas kaki. Ya. Disunahkan juga itu pakai alas kaki. Jadi apapun di situ ada kebaikan sunnah Nabi SAW ada. Gitu. Kemudian adinu an-nasihah juga lihuk kamil muslimin. Hukam itu para penguasa dari kalangan orang Islam. Bagaimana agama itu menjadi nasihat untuk mereka? Padahal sebenarnya ditujukan untuk kita bantu mereka, para penguasa kita bantu, bukan dengan bayar pajak. Jadi kalau pajak itu sebetulnya untuk orang kafir. Kalau kita sudah dilewatkan zakat, orang Islam itu sebenarnya kewajiban bayar zakat, orang kafir kewajiban yang bayar pajak. Nah itu pas gitu. Kalau di negara kita alhamdulillah disamaratakan, yang kaya orang Islam wajib zakat, rakyat yang kafir yang mukmin semuanya kewajiban bayar pajak. Jadi kita kewajibannya dua, ya pajak ya zakat. Ya Allah alam ya itu mesti ada baiknya. Kita bantu mereka ya dalam urusan kebenaran. Taati perintahnya para penguasa selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Kita luruskan kalau mereka bengkok. Itu tugas kita sebagai rakyat. Tidak kita mengikuti perintah secara buta, tidak. Sampai maksiat pun ya siap, jangan ya. Jadi urusan kemaksiatan tidak boleh kita taati. Hanya urusan yang sifatnya tidak melanggar syariat boleh kita taati dan harus kita taati ya gitu loh ya. Kemudian wa'adamul khuruj 'alaihim, tidak boleh berontak ya. Kalau ada penguasanya kita tidak boleh berontak. Kalau memang ada nampak dari mereka kekufuran baru kita boleh berontak. Kedzaliman di penguasa kita boleh berontak, tapi selagi mereka masih dalam garis yang lurus, kita tidak boleh selaku rakyat itu memberontak atau melawan, tidak boleh ya. Kemudian agama juga nasihat li afrodil muslimin ya. Masing-masing dari kalangan orang Islam juga jamaah ya. Bagaimana irsyadihim ila ma fihi salahun dinahum ya. Kita arahkan mereka semuanya kalangan orang Islam, baik yang sifatnya masing-masing ataukah seperti ini jamaah, arahkan bagaimana bisa memperbaiki dunia juga akhirat. Di dunianya beruntung, di akhiratnya juga beruntung ya. Duniawi wa ukhrawi. Tidak hanya di akhiratnya saja yang beruntung, bagaimana di dunianya juga beruntung ya. Maka ada istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Selagi orang itu taat kepada Allah, mesti barokah dari langit, barokah dari bumi, semuanya akan dicurahkan oleh Allah kepada penduduk itu. Nah, itu kuncinya adalah takwa, taat kepada Allah. Yang terakhir, riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bay'atu Rasulullah ya. Dulu aku pernah berjanji kepada Nabi ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim ya.
Janjinya apa kepada Nabi, ya Rasul? Aku akan menegakkan sholat, aku akan bayar zakat, aku juga akan menasehati kepada setiap orang Islam. Ini ada sahabat yang seperti itu, janji kepada Nabi. Kalau dari kita ada yang berjanji kepada kiai atau orang soleh, Pak Yai, saya mulai sekarang nggak bakalan ninggalin sholat. Itu persis zaman sahabat. Pak Yai, mulai sekarang kalau ada orang nakal, pokoknya tak larang gitu. Ada nongkrong ngapain pasti tak larang. Mulai sekarang juga aku mau bayar zakat. Pokoknya kalau sudah sampai setahun, sampai nisab, saya pasti akan mengeluarkan zakat. Seperti ini kalau umpama diucapkan, disampaikan kepada orang soleh, Pak Yai setempat, itu persis seperti yang dibuat oleh sahabat kepada Nabi. Selalu berbaiat bahasanya. Baiat itu berjanji untuk melakukan kebaikan, sifatnya terus menerus. Itu. Nah, ini maksudnya bagaimana ini hadis? Ya. Inilah pentingnya menasehati dan adanya nasihat di kalangan orang Islam. Mengambil janji ataukah menjanji seseorang itu boleh, nggak apa-apa. Kamu mulai sekarang harus rajin sholat ya, nggak boleh ditinggalkan sholatnya. Ini kalau Pak RT seperti itu bagus Pak RT. Ya, nah itu masyarakatnya diajak bareng-bareng, ayo makmurin masjid, ayo ramein masjid, taklimnya ayo pada makan semuanya, berangkat taklim ini malam minggu nih, ya digerakin, kayak gerakin kerja bakti gitu loh. Iya kan, Pak RT kan kadang-kadang kan kayaknya sering ngerja apa gitu, gerain masyarakat untuk kerja bakti. Kadang-kadang Pak RT itu kekuatannya lebih daripada Pak Ustadz, ya kan. Sekali dia berkata, masyarakatnya langsung sami'na wa ata'na. Giliran Pak Ustadz yang bilang nggak dituruti. Kadang-kadang kan seperti itu. Ada di mana itu ada ya Pak RT ya Pak Ustadz bisa. Itu di Pak RT Subur ya. Pak RT Subur itu ya Pak RT ya Pak Ustadz. Pas banget ya. Jadi pas malam minggu begini dia menasehati, dia mengarahkan masyarakatnya. Wah, ini merangkap nih. Ya Pak Imam, ya Pak Ustadz, ya Pak RT bisa. Jadi kalau sambutan ngerangkep, nggak usah dibagi-bagi Pak RT, Pak Ustadz nggak usah. Walau RT Subur ya, Pondok Jaya gitu. Wallahu a'lam. Ini bayar dan nikah sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah. Jadi sahabat banyak yang mereka itu berbaiat janji kepada Nabi, di antaranya Sayyidina Jarir bin Abdullah, ya, itu beliau berbaiat kepada Nabi untuk menjaga sholat, membayar zakat, dan mau menasehati kepada setiap orang Islam. Semoga Allah SWT tanamkan dalam diri kita untuk bagaimana bisa sama-sama saling ta'awun dalam kebaikan, menasihati satu sama lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, itu ada perintah ternyata saling menasihati kebaikan juga bersabar. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya.